Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillah Pak Ustadz, naik sepeda, melihat pemandangan yang indah, yang asri, menghirup udara segar, enak sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah, nikmat Allah. Rip, Ya, Pak Ustadz. kali ini kita ingin bercerita tentang akhlak. Akhlak Pak Ustadz. Ya, ini supaya kita juga punya kekuatan, kita harus olahraga. Nah, betul Pak Ustadz. Sehat, Harus karena sehat. tubuh yang sehat itu dicintai Allah. Amin. Ketika kesehatannya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siap. Nah, yang lebih penting lagi, Apa itu, Pak jangan Ustadz? sampai kita lemah dan sakit akhlaknya. Ah, sakit akhlak. Seperti apa itu Pak Ustadz? Sakit akhlak itu artinya punya sifat tercela. Ini nih, Iya. alam yang ada seperti ini, cantik di hotel ini, Iya Pak Ustadz. kita harus berakhlak kepada alam. Oh, ada akhlak Akhlak kepada alam, ada. Oh, iya. Bagaimana prakteknya akhlak kepada alam adalah memelihara kelestarian alam. Oh, iya iya. Seperti kelestarian alam yang dimaksud adalah menjaga kebersihan, memanfaatkan alam itu tidak berlebihan. Iya. Dalam arti jangan boros. Boros. Nah, karena kita mau bicara hal serius, Iya. nanti kita jatuh kalau terlalu serius sepedaan. Betul Singgah Pak Ustadz. sejenak. Singgah dulu. Nah, alam yang kita lihat ini luar biasa. Rip, Iya Pak Ustadz. ada pernah mendengar kata khalifah? Khalifah. Sering kan? Iya, Ah, sering Pak Ustadz. Khalifah itu bukan sekedar dari sistem kepemerintahan umat Islam, Iya. tetapi khalifah bisa dimaknai bahwa memanfaatkan alam itu dengan sebaik-baiknya. Misal, saya menggarap sawah itu, saya Iya. punya sawah, saya garap hanya untuk diri saya, maka saya hanya menikmati alam. Oh. Tapi ketika sawah itu saya garap, dia bisa berkelanjutan tahun depan sampai ke anak cucu saya pelihara dengan baik supaya cucu saya bisa menikmati alam itu, Iya. maka itu saya disebut khalifah. Dan ketika manusia tidak punya adab kepada alam, maka akan datang musibah. Ini aja alam marah ketika kita tidak punya adab. Apalagi kepada tetangga, apalagi kepada teman kerja, Betul. apalagi kepada orang tua. Betul. Pak Maka akhlak kepada sesama manusia itu harus kita tingkatkan terus. Termasuk esensi. Tahu je esensi? Ustadz. Esensi apa istilahnya itu? Saya sering dengar ini Pak esensi Ustadz. artinya tujuan utama yang terpenting Oh iya. dari iya. puasa. Salah satu diantaranya adalah membentuk manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu, salah satu sifatnya orang bertakwa itu dia tidak mengganggu kepentingan orang lain. Mengganggu kepentingan orang lain. Nah, pentingnya akhlak ini sehingga Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan umat Islam itu seperti tawon. Oh, tawon. Tahu tawon? Tahu yang but. Dari sekian binatang yang Allah ciptakan di dunia, Iya. ya, satu di antaranya yang diabadikan dalam Quran itu nama tawon. Oh. Ya, Iya. sehingga Nabi pun mengibaratkan manusia itu seperti tawon, adabnya dan akhlaknya. Apa sabda Nabi? Masalul mu'minina kamasalin nakhl. Kan ada surah An-Nahl kan? Iya. Perumpamaan orang Islam itu seperti tawon. Oh. Adabnya orang Islam itu seperti tawon. Tabiat dan tata keramanya orang Islam itu seperti tawon. Seperti tawon. Apa iya. kelebihan tawon, Rip? Satu, tawon itu yang dia makan yang baik-baik. Yang manis-manis di Ya, saripati madu. Saripati Madu. Iya. Tidak ada tawon makan bangkai. Artinya, orang Islam itu ketika dia cari nafkah, dia tidak menghalalkan segala cara. Dia tidak akan tipu temannya, dia tidak akan korupsi, ya. Iya. Yang kedua, sifat tawon itu yang dia keluarkan pasti yang baik. Apa iya. dia keluarkan tawon? Madu. Madu. Iya. Maka orang yang beriman dengan baik, orang Islam yang berhasil puasanya membentuk akhlak seperti tawon itu, dia keluar yang baik-baik. Oh iya. Pak Ya, Ustadz. Iya iya. Pak apa Ustadz. akhlak yang baik-baik itu artinya? Tutur katanya bagus, Iya Pak Ustadz. ya kan? Dia tidak memaki, ya. Kadang-kala ada kan pejabat kotor mulutnya, begitu marah keluar semua kebun binatang. Lengkap kan? semua ya. Lengkap. Ya,
Nah, kalau orang yang bagus akhlaknya, Ya. tutur katanya bagus. Yang dia keluarkan yang baik-baik. Perilakunya pun, tingkah lakunya pun menyenangkan orang. Sehingga orang yang bagus akhlaknya itu, ya, dia tidak mengeluarkan kata yang kasar dan tingkah laku yang merugikan orang lain. Iya, iya, Pak Ustaz. Nah, kemudian yang ketiga, sifat tawon itu. Apalagi, Dimanapun dia hinggap, tidak ada ranting dan dahan yang patah. Oh iya, betul Pak Ustaz. Tidak seperti misalnya elang. Trak, kadangkala patah. Iya. Nah, tawon tidak ada ranting dan dahan yang patah. Berarti akhlak orang Islam itu di mana saja dia berada pantang menjadi biang kerok. Tidak menjadi sampah masyarakat. Kehadirannya akan menyenangkan orang. Iya, iya. Itulah wujud yang disebut rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Akhlak itu tidak berbicara soal nanti saya baik kepada orang Islam. Tidak. Kepada non-muslim pun saya harus lindungi. Coba lihat Umar bin Khattab. Iya, iya. Ketika menaklukkan Syam, ya, menaklukkan Persia dan Rom, yaitu Mesir, itu kan diskusi sahabat. Ini tanah-tanah yang ditaklukkan ini digunakan untuk apa? Ada sahabat berkata, ya kalau begitu dibagi-bagikan kepada tentara kaum muslimin. Umar keberatan. Tidak boleh. Tidak boleh kita ganggu mereka beribadah. Iya. Tidak boleh kita ambil hak-haknya. Tanahnya tetap mereka punya. Mereka biarkan menggarap tanahnya meskipun beda akidah dengan kita. Kita tidak boleh mengganggu agamanya. Tidak boleh kita ganggu keluarganya. Iya. Tidak boleh kita ganggu dalam beribadah. Betul Pak Ustaz. Satu hanya kewajibannya. Apa itu Pak Ustaz? Membayar pajak. Nah. Kenapa dia bayar pajak? Karena dia dilindungi. Iya, iya, iya. Dibangunkan fasilitas umum. Nah, konsekuensinya bayar pajak. Dan sifat tawon yang keempat, yang coba-coba ganggu. Kalau diganggu pasti Wah, dikejar. dia kejar kok. Betul itu Pak Ustaz. Artinya apa? Iya. Akhlak orang Islam itu dia tidak mencari musuh. Tapi kalau ketemu musuh, dia tidak lari. Wih, Nah, itu kan? Nah, jadi itulah bentuk-bentuk akhlak ya. Macam-macam Nah, ya, jadi akhlak. Aduh Leo, si kau dulu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sari korong. Kasih dulu hadiah tawa. Ini tah. Karena saya langsung terapkan apa yang dibilang Pak Ustadz. Akhlak. Iya, akhlak. Salah satu akhlak itu berikan orang buka puasa. Betul. Nih. Tahu anak. Bismillah. Wih. Ini untuk kita untuk berbuka puasa nanti. Terima kasih. Jangan 1, 2 dong. Nah, karena saya banyak saya punya ini. Ada untuk Pak Ustadz juga nanti. Kurma tawadi. Iya, ini adalah susu steril 7 kurma. Toh? Kita lihat nih kemasannya bagus sekali karena susu steril 7 kurma ini adalah perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat serta dikemas dengan teknologi modern dan kaleng yang higienis. Kita lihat itu, bagus tuh. Alhamdulillah. Bukan kaleng-kaleng betul. Karena berbuka dengan yang biasa-biasa saja itu tidak cukup. Harus yang double manfaat. Seperti susu steril 7 kurma. Yang dibuat dengan perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat. Dan kurma berkhasiat. Serta dikemas dengan teknologi modern dalam kaleng higienis. Otomatis double manfaat. Susu steril 7 kurma baik diminum setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Oke, Bi. Kita Ya. cari dulu tempat yang enak untuk tempat Betul. berdiskusi toh. Jadi saya pamit dulu, Dik. Makasih banyak, Dik. Terima kasih. Iya. Udah Makasih enak banyak. kalau kita ngobrol terus di atas sepeda, Bos. Iya, betul Pak Ustadz. Ayo kita cari tempat. Ayo. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Akhirnya sudah kita bersepeda ceria. Ya. Baik pemirsa, kembali lagi di Dasat on Stage. Nah Pak Ustadz, kita lanjut nih pembahasannya. Ya. Apa sih tipe-tipenya itu atau poin-poin yang termasuk akhlakul karimah Pak Ustadz? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya buka masker. Tapi ingat, untuk saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa selalu protap kesehatan. Pakai masker, pakai Masker ini, masker, kungfu. jaga jarak, cuci tangan dengan sabun yang mengalir, Ya. kemudian hindari kerumun.
Nah, saya juga alhamdulillah sudah vaksin dan setiap mau acara dicucu hidung. Rapid antigen. Ini sudah lubang hidung saya sudah lebar. Bukannya lebar. Pemirsa yang saya hormati, Rip. Ya, Pak Ustaz. Jadi akhlakul karimah itu sebenarnya dari bersepeda tadi kita bisa dapat. Oh, begitu Pak Ustaz. Yang mana contohnya Pak Ustaz? Ya, akhlakul karimah itu adalah Ya. satu di antaranya berbuat baik dengan tidak meremehkan orang lain. Oh, iya. Tidak Ya. meremehkan orang lain Ya, siapapun. tuh, itu coba ya. sepeda, belajar dari sepeda. Iya. Tadi itu sepeda kan rodanya, kadang dia di atas bannya, kadang dia di bawah. Oh, iya Ya, betul, betul. Artinya, kalau kau jadi anggota DPR, jangan kau takabur, jangan Ya. sombong, Ya. karena kau bisa di atas karena ada yang pilih. Nah, itu. Ya, Iya. kamu bisa jadi pemimpin karena ada rakyat bawah yang menopangmu. Ini betul Nah, Pak ya, Ustaz. nah, Iya. sekarang fokus kepada akhlak-akhlak terpuji, lawan dari akhlak tercela. Ada beberapa bagian. Iya. Akhlak terpuji nomor 1 itu birrul walidain, Birrul walidain. berbuat baik kepada kedua orang tua. Siap. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua ini sangat menentukan keselamatan kita dunia sampai akhirat. Nah, iya. Ya, artinya apa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan mendapat berkahnya hidup Iya, dan Pak Ustaz. jauh dari keselamatan akhirat. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Artinya, kalau orang tua kita ridha di dunia ini, Iya, iya. maka insya Allah Allah pun senang sama kita. Amin. Sebaliknya, kalau kedua orang tua tidak ridha sama kita, tidak senang sama kita, maka Allah pasti murka. Iya. Nah, maka aneh saya melihat ada anak manusia dikandung ibunya 9 bulan 10 hari. Iya. Dilahirkan antara pilihan hidup dan mati. Disusui Iya. kurang lebih 2 tahun. Dibesarkan, Ya. diajarkan jalan, Iya. disekolahkan, dijualkan sawah untuk kuliah. Ya, kemudian setelah bekerja Nah, menjadi pegawai negeri. hai. Sayang dia lebih hormat kepada kepala dinasnya, lebih sopan kepada bupatinya daripada kepada ibu bapaknya. Ya Allah. Nah, orang seperti ini bukanlah orang mulia. Dia punya akhlak yang buruk. Meskipun dia sopan kepada pemimpinnya, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, dia bukan anak yang baik. Dia punya akhlak yang tercela. Maka yang pertama, jika ingin mendapatkan ridha Allah, Iya, Pak Ustaz. berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu akhlak pertama, akhlak terpuji yang pertama, birrul walidain. Cuma kadang-kala anak-anak gaul bilang begini, Iya, bagaimana Pak Ustaz? Ustadz, saya ini dari kecil nenekku yang pelihara. Nah, iya. Bapakku kawin lagi, dia tinggalkan ibuku. Saya yang pelihara kakek dan nenek saya. Saya jarang ketemu bapak saya. Apakah saya tetap berbuat baik kepadanya? Orang tua saya ini, bapak saya yang seperti ini, apakah saya tetap wajib berbuat baik kepadanya? Tentu tetap. Belajar harus. dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Iya, iya. Tahu namanya bapaknya Ibrahim alaihissalam? Ismail. Anak itu Anak Asar. itu. Oh iya. Asar Maaf, Pak itu Ustaz. produser, dia membuat patung berhala. Oh iya, iya. Asar punya anak Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim mendakwakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Nah, Ibrahim mau datangi bapaknya, mau ribut, berdebat. Oh iya. Kan bapaknya yang produsen jembah berhala, Ibrahim mengajarkan jangan kau sembah berhala. Ya. Kan bertentangan nih Bertentangan, antara ya. langit dan bumi. Bukan langit dan bumi, dia masuk lagi ke sumur. Paling bawah Jangan lagi. tuh. Nah, Ibrahim mengajarkan jangan sembah kecuali Allah. Bapaknya sembah berhala. Ibrahim mau ribut sama bapaknya, mau debat. Tapi ketika Ibrahim mau datangi bapaknya, Allah peringatkan, Ibrahim, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala. Allah berfirman, bagaimanapun dia orang tuamu. Kau yang mengalah, kau keluar dari desamu. Jangan kau ribut sama bapakmu. Begitu kita wajib berakhlak mulia kepada kedua orang tua. Oh, Cuma iya. berakhlak mulia kepada orang tua ini kan berbagi lagi. Terbagi lagi nih Pak Ustaz. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Nah. 1, tutur kata tidak boleh lebih besar dari orang tua. Oh iya, iya, iya. Jangan mentang-mentang saya sudah sarjana sampai doktor. Saya yang menghidupi ibu bapak saya.
Ibu saya kemudian melakukan sesuatu, Iya. saya tegur karena dia salah. Niat menegurnya baik, niat mengajarkannya baik, tapi caranya juga harus bagus. Lembut, Mak, jangan begitu, ini salah. Oh, iya. Jangan mentang-mentang karena kita biayai, hidup sama kita, kemudian tinggi sekolah, apa ini Mama? Tidak boleh begitu. Sudah tua masih keliru seperti ini, salah. Astagfirullah. Iya, iya. Niatnya salah. baik, caranya salah. Caranya yang salah. Tutur kata yang lembut. Iya. Itu bagian daripada akhlakul karimah. Apalagi ketika berjalan dengan orang tua, itu kita di belakang. Kita harus di belakang. Ya, harus di belakangnya. Ya, anak-anak modern sekarang dia di depan. Ya, Orang tuanya di belakang. Apalagi kalau orang tuanya nampaknya penampilannya kampungan, malu dekat dengan orang tuanya. Iya. Anak-anak milenial kan begitu. Oh, dia rambutnya apa itu yang biar Diwarnai. dikena angin tidak goyang. Oh, dikasih berdiri begitu. Ustaz? Ya, model-model apa itu Iya. yang begitu? Jabrik-jabrik. Iya, saya tidak tahu. Bahkan ada got-gotnya saya lihat di sini. Ada ini jalur semutnya. Iya, itu. Wow, keren dia penampilannya. Iya. Orang tuanya dari kampung, bajunya jaga enggak kelihatan, ya enggak update lah. Nggak Dia update. penampilannya. Iya, iya. Maka dia di depan malu atau dia sekali di belakang sekali. Kan tidak boleh. Karena malu dia. Ya, Tidak itu boleh. akhlak adalah berjalan berada di belakangnya. Kemudian akhlaknya lagi apa? Ketika bersama orang tua adalah ketika dia beli sesuatu, kita yang bayari. Kalau kita sudah kerja, Iya, ya, iya. lain kalau kita masih kuliah. Ya. Oh, iya. Nah, apalagi akhlak kepada orang tua menjawab panggilannya. Menjawab Itu panggilan. bahkan Ya. orang yang sholat sunnah ketika dipanggil sama orang tuanya wajib menjawab. Jadi sementara sholat ini, Pak Ya, Ustaz? sholat sunnah hukumnya sunnah. Oh, Menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Apalagi akhlak terpuji. Nah, keluar sedikit. ya. Dah, tetangga. Nah, tetangga Akhlak lagi nih. kepada tetangga. Iya. Akhlak kepada tetangga, jangan serobot. Bagaimana maksudnya, Pak Ustaz? Jangan serobot pagarnya, tanahnya. Oh. Karena ada yang begitu, curang. Bikin pagar, pertama Sedikit patoknya dulu. di dalam. Ya. Nah, kayunya di luar. Nah, Lama-lama. 6 bulan kemudian dia renovasi pagarnya. Lagi, patoknya di luar. Bergeser. Bergeser. Waduh. 1 tahun dia goyang, diambil tanahnya orang 30 cm. Astagfirullah. Jangan ya. Jangan, tidak boleh begitu. Adab dalam Islam tidak boleh. Jangankan mengambil tanah orang, barang saja nyebrang ke tetangga itu, seperti yang pernah kita jelaskan, Iya, iya. tanaman itu sudah bukan hak kita. Adab-adab dan bertetangga. Ya. Iya, iya, Pak Ustaz. Bikin parkiran, jangan nyerobot tanahnya orang. Lebih baik tanah kita yang diserobot daripada kita menyerobot tanah tetangga. Nah. Itu ya. Iya, Pak Ustaz. Kepada tetangga. Apa bentuk-bentuknya adab kepada tetangga? Nah. Meringankan bebannya. Meringankan beban. Iya. Misal dia punya utang. Apalagi musim pandemi ini kan banyak orang dirumahkan. Betul, Pak Ustaz. Terikat Kerja dari kredit. rumah. Iya. Nah, kalau kita punya kemampuan daripada duit kita tinggal menjadi deposito, ya, maka kalau mau beradab, orang yang berhasil puasanya, orang yang mulia di sisi Allah, dia bayarkan utangnya tetangga. Tetangga berutang ke dia, lepaslah dia dari Utang. bunga. Karena kalau Bunganya. di bank itu kan bunganya yang melilit. Wes. Maka kita bayarkan, Iya. tetangga kita tinggal bayar utang pokok. Ke Jadi tidak kita. lagi berbunga dan berbunga. Ya. Kemudian apa lagi? Akhlak kepada tetangga itu, ya, dengan cara apa? Membahagiakan dia. Contohnya seperti apa itu, Ya, Ustaz? dia ulang tahun. Iya. Kita tahu dia ulang tahun. Iya. Maka akhlak mulia, kita berikan ucapan selamat ulang tahun, kita kirimkan dia hadiah. Hadiah. Ya. Termasuk akhlak kepada tetangga, jangan mengganggu telinganya. Nah, mengganggu telinga itu misalkan. Contoh. Nah, Mentang-mentang saya player baru. layer. Layer VCD itu VCD. televisi baru, Televisi baru. VCD baru. DVD sekarang, Bos. Ya, DVD sekarang. Iya. TV baru atau tape baru. Tape baru, ada soundnya besar. Ya, besar soundnya. Iya. Ya, dia kena dia putar sekeras-kerasnya. Ya, biasa Dia pagi-pagi. bilang tuh, apa? Ustaz. Rumah-rumahku, listrik-listrikku, radio tape radioku. Ada apa dengan tetangga? Iya. Saya punya hak. Tetangga juga bisa ngomong begini. Iya. Rumah-rumahku, telinga-telingaku, jendela-jendelaku. Kenapa musikmu masuk ke rumahku? Nah, itu. Nah, itu ya. Iya. Jadi akhlak terpuji seorang muslim itu bukan cuma dia hebat berpuasa, tapi dia tidak ganggu tetangganya. Nah, punya hak-hak itu ya. Nah, begitu adab mulia kepada tetangga, membikin sayur
Nah, diberikan kepada tetangga. Minimal kuahnya kata Nabi. minimal kuahnya. Kuahnya. Tapi Jangan juga setelah tidak dengar mungkin. ini sanging kuahnya kau kasih orang dah. Habis makan Nah, kita itu ya kuahnya, iya. kepada tetangga. Akhlak terpuji seperti ini. Ah, Baik Pak Ustadz. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Dasat on Stage. Baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Dasat on Stage. Oke Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi. Saya masih banyak pertanyaan ini Pak Ustadz. ya silakan. Atau Ya. Arif yang mau menjawab? Jangan saya Pak Ustadz, ilmu saya masih sedikit sekali Pak Ustadz. Nah, Ya. sekarang kan ini zamannya teknologi juga Pak Ustadz. Ya. Media sosial. Sementara media sosial kita lihat sekarang orang dengan gampangnya begitu mengetik kata-kata yang mungkin tidak enak masuk di telinga begitu. Kita baca juga tidak enak. Ya. Nah, bagaimana sih akhlak dalam bermedsos Ya, misalkan ya, Ustadz? terima kasih. Sebelum kita jawab, Ya. ya itu kan tadi kan Ya. dalam rumah. Dalam rumah, Ya, bertetangga, kemudian bertetangga. Ya. Nah, keluar kita keluar. ada lagi akhlak. Akhlak di kantor. Bagaimana itu, Pak Ustadz? Akhlak di kantor itu ketemu dengan teman. Nah, ya. Mulai dari yang bawah sekali jabatannya, posisinya paling Iya, bawah, sampai paling atas. Kalau orang Islam dia tidak beda-bedakan dalam perlakuannya. Jangan mentang-mentang dia manajer, ketemu sama cleaning service, ketemu dengan Security kayaknya. Ya, betul. Security kalau laki-laki. Kalau perempuan, security. Ya kan? Nah, mentang-mentang dia manajer, tidak boleh begitu. Ah. Kalau orang yang bagus akhlaknya, maka dia tetap menghormati. Akhlak apa? Pertama, akhlak memberi salam. Memberi salam. Ya, kalau dia Muslim, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan sedekahnya dengan senyum. Lebih bagus lagi akhlakul karimanya, dia sapa. Gimana kabar Dek? Ya. Gimana kabar Bang hari Menanyakan ini? kabar, Pak. Sehat walafiat. Ya. Nah, biasa kalau tahu namanya, sebut namanya. Orang itu akan terhormat kalau disebut namanya. Oh, Saya iya. pertama kali naik pesawat, bisnis kelas. Wih, Pertama kali naik bisnis langsung kelas. bisnis kelas. Begitu saya duduk, disapa sama pramugarinya. Assalamualaikum Pak Das Atlati. Bangga saya. Dia tahu saya ini pramugari. Dia kenal. Ternyata dia tahu dari daftar penumpang. Dari tiketnya. Jadi nggak usah GR, Pak Itu Ustadz. ternyata kita senang kalau disebut nama Iya, kita. iya, betul, Nah, Pak Ustadz. maka ketemu orang, ya kalau tahu namanya, sapa dia. Assalamualaikum Pak, misalnya dia security, Iya. saya manajer, bagaimana kabar Pak Rahman? Dia pasti senang. Oh, iya. Dia tidak dikasih duit, tapi dihargai seperti itu. Itu orang mulia, menghargai. Untuk memunculkan penghargaan kepada security, kepada anak buah kita, jangan lihat jabatannya. Ya. Tapi lihatlah dia sebagai makhluk sesama makhluk Allah. Kalau saya hina dia, maka siapa yang saya hina? Penciptanya. Arif punya ciptaan, Iya. ya, dikasih ke saya. Ya, ciptaan itu misalnya pisang goreng. Pisang goreng saya goreng dulu. Begini. Iya, ini Pak Nah, Ustadz. begitu saya menghormati, Iya. kalau saya menghormati, meskipun dia tidak enak rasanya, begitu saya makan, dalam hati saya, wih, jelek betul, pisang goreng panas, pedas. Maka kalau saya membuat reaksi yang baik, saya punya akhlak. Subhanallah, enak betul ini masakanmu Dek. Saya barusan makan masakan seperti ini. Iya. Sudah berapa kali di tempat saya makan pisang goreng, baru saya rasa seperti ini. Memang karena dia pedas tuh. Tapi saya memuji. Iya. Itu akhlak. Oh, Itu akhlak. itu saya sudah terapkan sama istri saya, Pak Ustadz. Ya. Kalau dia masak, saya puji padahal dalam hati. Ya, tidak Aduh. enak. Itu boleh. Oh, Itu boleh. akhlak. Oh, akhlak. Ada 3 jenis bohong yang boleh dalam agama. Ada Satu 3. diantaranya adalah Iya. bohongnya seorang suami untuk menyenangkan istrinya. Oh, siap, Pak Ustadz. Maka malah dosa Arif kalau kau jujur waktu itu. Bodoh memang sekali. Dosa ya? Tidak enak masakannya. Sudah gendut, jelek lagi. Waduh, hancur perasaannya, Bos. hancur, Kau sakit hati. langsung dia bilang, kau gendut-gendut, lari juga anakmu. Wah. Kena kita lagi yang kena. Iya kan? Nah, adab juga termasuk diantaranya, jangan boros. Jangan boros. Ya, jangan sampai bagaimana itu, Pak? waktu digaji jam pekerja jam 8 sampai jam 5 sore, dia hanya pakai untuk main game, Nah, berselancar di dunia maya. ya, mau Itu adab tercela karena dia tidak amanah. Ya, amanah itu bagian daripada adab mulia.
Tetapi ingkar dan tidak amanah bagian adab tercela. Amanah itu adalah memanfaatkan fasilitas kantor untuk betul-betul fasilitas kantor. Iya. Coba adabnya itu yang namanya Umar bin Khattab. Bagaimana Pak Ustadz? Datanglah, dia waktu itu presiden. Iya. Namanya Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar Siddiq itu gelarannya kan Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab gelarnya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Ya, pemimpin umat Islam. Iya. Lagi ngitung-ngitung duit. Ya, Hitung-hitung. lagi-lagi duit kira-kira kas negara ya Bang Baitul Mal. Pakai pelita, belum ada listrik waktu itu toh. Pakai lampu bejana pelita. Tiba-tiba datang sahabat. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'al, masuk. Hai, tunggu dulu kata Umar. Kamu datang ketemu saya ini sebagai Umar pribadi atau Umar sebagai presiden? Dia bilang pribadi Umar. Nah, kalau begitu baiklah, saya padamkan dulu lampu. Padam lampu. Diprotes sama tamunya. Umar, kita cerita gelap-gelap ini. Dia bilang Umar, tadi ini lampu dari minyak negara. Minyaknya saya pakai uang kas negara, Baitul Mal. Nah sekarang saya bertugas tadi itu lagi tugas negara, dinas malam. Wajar uang negara saya pakai untuk bekerja. Sekarang perusahaan pribadi, tidak boleh pakai fasilitas negara. Masya Allah. Amanah. Itu akhlak terpuji di kantor. Jadi ketika sampai di kantor, akhlak terpuji amanah. Iya. Jangan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Tapi kan yang lebih banyak daripada pakai duit pribadi, ada fasilitas kantor. Iya, kan. Nah, orang seperti ini puasanya sesungguhnya belumlah membentuk pribadi yang baik. Nah, sudah sampai di kantor berselancar. Berselancar. Nah, Apa ini kira-kira? Bermedsos. Medsos Nah, itu inilah yang Ustaz, tadi yang saya tadi saya menjelaskan kan. tanyakan. Nah, dalam bermedsos itu juga ada akhlak-akhlaknya, ada adab-adabnya. Bagaimana itu? Adab satu, jangan menyebarkan konten-konten yang berisi berita fitnah. Hoax. Ya, bahasa Berita hoax. kerennya itu hoax. Toh? Iya, fitnah. Berita bohong. Iya. Bayangkan kalau saya menyebarkan berita bohong tentang Arif. Iya. Saya sebar di grup. Grup saya itu penghuninya 100. Yang 100 ini punya lagi grup. Iya. Dia sebar lagi ke grupnya. Waduh. Yang grupnya grup. Maka berapa banyak orang yang baca fitnah yang sebesar saya sebarkan. Itulah yang disebut dosa jariah. Waduh. Jadi dalam Islam bukan cuma amal jariah yang ada, tapi ada juga dosa jariah. Maka adab dalam bermedsos itu, satu, jangan menyebarkan konten bohong, Oke, iya Pak. fitnah, Iya, Pak. hoax. Yang kedua, jangan menyebarkan konten-konten yang berisi kebencian. Betul ini data, betul ini berita, betul ini cerita, ada faktanya, ada datanya, betul ada kejadiannya. Tapi kalau kita lihat, wah ini kalau disebar bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Iya. Kalau disebar ini bisa memecah belah persaudaraan kita. Iya. Maka tidak usah kita sebar. Maka dalam Islam itu ada yang disebut likulli maqam wa likulli maqam maqal. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu, dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk itu. Maka disebut kemaslahatan di atas segala-galanya. Termasuk ketika ada berita benar, kita harus tunda demi kemaslahatan umat. Itu, jangan menyebarkan berita kebencian, meskipun dia benar, tapi ini kita anggap kebencian aja isinya ini. Iya. Nah, yang ketiga, jangan menyebarkan konten-konten birahi, Nah, jorok, ini. foto-foto porno, video-video porno. Nggak usah kita sebar, meskipun orang kadang-kala, ini kan cuma canda. Tidak boleh. Itulah bedanya akhlakul karimah. Iya. Kalau orang berakhlak, dia bercanda, tapi candanya tidak merendahkan martabat manusia. Mana merendahkan martabat manusia? Yaitu dengan menyebarkan konten-konten pornografi dan kebencian. Nah, ya. Nah, betul, itulah bagian daripada akhlak-akhlak terpuji. Betul. Jadi kalau misalkan kita dapat ujaran kebencian misalkan masuk ke WhatsApp kita, itu cukup berhenti di kita saja gitu. Ya, Mas. jadi Rib, terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan itu saja. Memberantas kemiskinan? Bukan itu yang lebih utama. Tapi kata Nabi, li utammimal makarimal akhlak,
untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena kalau manusia tidak punya akhlak, mereka bisa lebih hina dari binatang. Oh, ada manusia yang lebih hina dari binatang. Ya, Wih, menarik sekali nih pemirsa. Menarik sekali pembahasan kita kali ini. Jadi jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan, tetap di Das Art on Stage. Baik pemirsa, kembali lagi di Das Art on Stage bersama saya Arif Brata dan yang pastinya Ustaz. Das Art Latif. Nah, betul. Ini kembali lagi nih pembahasan yang tadi Pak Ustadz. Ya, Saya tertarik itu. Ada manusia yang lebih hina dari binatang. Ih, Betul. siapa ya. nih itu? Itu jelaskan Quran. Nah, sekarang Iya. maksudnya seperti ini. Contoh saja langsung toh. Iya. Mereka yang hina dan sehina-hinanya bahkan lebih hina dari binatang, manusia yang tidak punya akhlak. Contoh, tahu kambing? Tahu ya Mbak itu ya. Ya, bahasa Inggrisnya bembe. Tapi itu kambing enak bos, dia profesional. Kenapa itu Pak Ustadz? Dia tidak pernah menggonggong. Karena dia tahu dia bukan ahli di bidang gonggong. Nah, mestinya ini kambing kita harus pelajari profesionalismenya. Iya, Coba iya. lihat orang Indonesia, dia bukan ahli kesehatan bicara tentang faedah vaksin. Nah, itu bukan keahliannya ya. Iya, iya, Nah, itu intermezzo. Nah, sekarang Kembali akhlak. lagi. Iya. Kambing, Iya. ada kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia telepon penjualnya. Jual itu kambing. Dia ganggu temannya. Nakal. Nah, ya. dibawa ke pasar. Iya. Sampai di pasar, Pak, tidak ada yang beli ini kambing. Katanya, kalau gitu bawa pulang, potong. Kita bagi rame-rame makannya. Iya. Nah, kambing kalau dia nakal dijual. Tidak ada yang beli, dipotong. Nah, sekarang setelah dipotong semua faedah. Tanduknya jadi perhiasan. Iya. Dagingnya jadi coto. Tulangnya jadi konro. Iya. Kulitnya jadi perhiasan. Ekornya sop buntut. Ih, banyak Coba. sekali, banyak sekali. Lidahnya sop lidah. Kakinya sop kikil. Banyak sekali. Semua dipakai. Iya. Kambing, kalau dia mengganggu temannya tidak ada faedah, kita jual. Tidak ada yang beli, kita potong, makan rame-rame. Tapi kalau ada manusia, tukang tipu, suka ganggu tetangga, jelek mukanya, bau ketiknya, pengangguran. Semua diambil. Mau diapa? Aduh. Mau diapa bos? Jual? Tidak Siapa mungkin. yang mau beli? Iya. Yuk. Dipotong, siapa yang mau makan? Jangankan makan, jenazah kita lihat aja pegang kulitnya, sudah dipegang, mana mau kita pegang muka. Begitu jijiknya kita lihat itu jenazah. Maka manusia sesungguhnya kemuliaannya tergantung dari akhlaknya. Ada orang barangkali pekerjaannya seadanya, mukanya pun tidak cakep, kulitnya pun gelap, tapi dia punya akhlak, diangkat derajatnya. Oh, Coba iya, Pak Ustadz. belajar dari sahabat Nabi, muadzinnya Nabi, Bilal. Iya, iya. Tadinya budak, dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, dimerdekakan, kemudian menjadi sahabat Nabi. Subhanallah, ekonominya dia budak, kulitnya gelap, mantan budak, samba sahaya. Tapi karena dia punya akhlak yang baik, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, sampai Rasul mengibaratkan, belum masuk surga, ibaratkan oleh Rasulullah, saya mendengar trompa kakinya Bilal ada dalam surga. Masya Allah. Kalau dia hamba sahaya. Sebaliknya, Fir'aun. Nah, Buruk sekali akhlaknya. Dia raja, gagah, bangsawan, kaya, pemimpin, komandan segala pasukan. Begitu berwibawanya, tidak ada yang berani tatap mukanya. Tapi karena dia takabur, dia sombong, jelek akhlaknya. Sampai sekarang tidak ada yang senang itu Fir'aun. Tidak ada satupun manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun. tidak ada. Kasih nama anak Fir'aun. Itu ada dalam Quran. Begitu jeleknya itu. Mereka lebih hina dari binatang. Fir'aun. Iya kan? Iya, Pak Nah, Ustadz. saya kasih lagi contoh orang yang akhlak. Tahu ayam kampung? Ayam kampung, iya. Ayam kampung. Enak itu Pak Ustadz. Ayam kampung kalau mau lihat pahanya, gampang atau susah?
gampang. Oh susah bos. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau mau lihat paha ayam kampung, pulang kampung dulu. Oh, harus ke kampung Ayam dulu. kampung toh. Iya, cocok. Pulang cocok. kampung dulu. Sudah sampai di kampung, kau sudah lihat pahanya? Belum. Kau harus beli dulu itu ayam. Iya. Harganya 150.000 ayam kampung jago. Iya. Hah? Sudah kau beli 150.000, kau sudah lihat pahanya? Belum, kau kejar dulu. Begitu mau ditangkap dia terbang. Kejar lagi. 1 jam. Coba. Sudah kau tangkap? Sudah lihat pahanya? Belum. Dipotong dulu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipotong, sudah lihat pahanya? Belum. Belum. Apalagi? Kau rendam dulu air panas. Nah, iya. Minimal 15 menit. Sudah direndam, sudah lihat pahanya? Belum. Dicabut lagi dulu kulitnya. Nah. Baru kelihatan pahanya. Pulang kampung dulu. Dibeli 150.000. Dikejar 1 jam. Dipotong baca basmalah. Direndam air panas 15 menit. Baru dicabut bulunya. Baru kelihatan paha ayam. Ayam kampung. Susah. Berat Pak. Betapa beratnya Pak Ustaz. Tapi kalau ada cewek yang tidak punya akhlak, oh, berdiri saja kau di depan pintu mall. 10 pasang cewek lewat gratis. Betul, Pak. Ini yang disebut lebih hina dari binatang. Oh, maka manusia itu bukan dari rasnya, bukan dari sukunya, bukan dari sekolahnya, bukan dari jabatannya, tapi dari akhlaknya. Betul. Kalau dia punya akhlak yang mulia, maka insya Allah dia akan mulia di hadapan manusia dan mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah tujuannya hadir puasa. Iya. Memperbaiki akhlak manusia. Akhlak tercela itu seperti tadi kan tidak amanah. Orang puasa amanah. Mana buktinya amanah? Coba lihat. Ya. Bagaimana Pak Ustaz? Wudhu. Tidak ada yang tahu kita mau telan atau tidak. Tidak ada yang tahu. Betul. Tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena Allah tahu, kita tahu. Akhlak terpuji bahwa Allah Maha tahu. Cuma ada mahasiswaku, dia bilang, Ustaz, sah itu puasaku. Tidak. Kenapa? Wudhu kok. Sah itu puasaku. Saya bilang batal. Kenapa bisa Ustaz? 3 saya lihat kau kasih masuk, 2 aja keluar. Korupsi 1. Itu. Coba. Iya. Jujur, itu tadi. Jujur lagi. Coba lihat kalau akhlak terpuji. Jujur. Sholat. Arif sholat. Di dalam kamar. Iya. Sholat duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Iya. Tidak mentang-mentang karena tidak ada yang lihat. 2 rakaat saja. Tidak. Jadi inilah hadir ini puasa. Betul. Mengajar kepada kita kejujuran. Ya. Akhlak terpuji. Coba lihat lagi akhlak terpuji. Tadi tidak amanah di kantor. Dia mempergunakan fasilitas kantor untuk kepentingan dirinya. Coba orang puasa, dia akan jaga amanah. Jaga amanah, lihat. Coba lihat. Istri. Halal atau haram? Halal. Halal. Istri dong. Halal. Iya. Tapi kalau siang, bulan Ramadan, jangan kau coba-coba. Air putih, halal atau haram? Halal. Halal. Iya. Tapi kalau siang hari, tidak haram. boleh dong. Haram. Bukan. Jadi kita mampu tahan. Orang yang berpuasa punya akhlak terpuji. Jangankan yang haram, yang halal saja. Kalau kita tahu bukan hak kita, belum saatnya, kita tidak akan ambil. Masya Allah. Itulah tujuan dari puasa ini adalah membentuk akhlak-akhlak terpuji. Amin. Maka keliru orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak melahirkan akhlak-akhlak terpuji. Betul sekali. Nah, tujuan puasa kita ini melahirkan akhlakul karimah. Amin. Semoga kita semua bisa menjadikan puasa ini lancar dan yang pastinya ini Pak Ustaz. Kalau ngomong-ngomong masalah buka puasa ini yang saya mau kasih ingat lagi Pak Ustaz ini. Ya. Susu steril 7 kurma. Nih karena berbuka, kalau misalkan kita cuma berbuka dengan yang biasa-biasa saja, enggak cukup Pak Ustaz. Harus yang double manfaatnya. Tuh. Apa dobelnya itu kira-kira? Ini karena perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat. Dobelnya itu maksudnya susu itu sehat, dibutuhkan oleh tubuh kita. Memang sunnatullahnya. Dobelnya apa? Selain dapat sehatnya, dapat sunnahnya. Nah betul. Apalagi 7 ini Pak Ustaz. Itulah yang disebut double manfaat. Double manfaat, betul. Dia dikemas juga dengan teknologi modern dalam kaleng yang higienis. Jadi aman Pak Ustaz. Memang ini 7 kurma bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Betul sekali.
Nah, jadi susu steril 7 kurma baik diminum setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat tuh. Nah, pokoknya kita sudah siap-siap ini juga berbuka puasa dengan susu steril 7 kurma ini, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sebentar lagi sampai puasa kita. Amin. Ya. Bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah masih lancar, Pak Penuh Ustaz. manfaat. Amin. Karena selain kita puasa, Iya. juga menyebarkan hadiah ilmu. Amin. Ya, oke baik, Pak Ustadz. Oke pemirsa, semoga pembahasan kita kali ini banyak hikmah yang bisa kita petik. Jangan lupa besok kita akan kembali lagi di jam yang sama. Tetap bersama saya Arif Data dan Das'at Latif. Dasat Latif di Dasat Onsted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari kita. Iya. Metro TV